Tentu, ucapan cerai atau talak yang didengar oleh seorang istri dari suami hanya menipiskan rasa percaya istri pada suaminya itu. Begitupun permintaan cerai dari istri pada suami hanya memancing amarah atau suasana psikologis lain yang tidak menguntungkan bagi keharmonisan rumah tangga. Apalagi dalam ajaran agama, sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa mengenai urusan talak dan cerai ini. Kita tidak diperbolehkan untuk bermain-main dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada banyak pertanyaan terkait dengan apa sih yang mestinya dijauhi saat kita sudah menikah. Hal-hal yang menyebabkan pasangan tidak nyaman atau bahkan merasa terlukai atau tersakiti. Nah, sahabatku, video ini berusaha menjelaskan 6 hal yang boleh dibilang sebagai pantangan yang mesti dihindari oleh pasangan suami istri, karena bila dilakukan resikonya adalah goyah atau bahkan ambruknya bangunan rumah tangga. Apa saja sih 6 hal tersebut? Yang pertama, jangan mudah mengumbar aib pasangan pada orang lain. Pasangan kita memang bukan orang yang sempurna. Namun bukan berarti ketidaksempurnaannya itu, kekurangannya itu bisa kita kabarkan pada orang lain. Mestinya kita menyadari bahwa yang tidak sempurna bukan hanya pasangan kita, namun juga kita. Mengumbar aib pasangan sebenarnya sama saja mengumbar aib diri kita sendiri. Dan tentu tidaklah mungkin saat pasangan kita tahu aibnya telah diketahui oleh orang lain atau bahkan oleh banyak orang lain, membuatnya senang atau happy. Pastilah dia terlukai, merasa tersakiti. Al-Quran memberi perumpamaan yang sangat indah dalam menggambarkan hubungan antara suami istri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, suami istri diserupakan dengan pakaian untuk yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri itu menjadi pakaian bagimu, dan kamu, para suami, juga menjadi pakaian bagi mereka. Saling menjadi pakaian. Betapa indahnya perumpamaan ini. Saling menjadi pakaian tentu bisa dimaknai dengan sikap saling memperindah, saling memberi kehangatan, dan saling menutup aib. Hal kedua, merendahkan atau bersikap tidak hormat pada orang tua pasangan. Orang tua pasangan atau mertua kita, siapapun dia, adalah orang yang pastinya sangat berharga bagi pasangan kita. Bagaimanapun, seorang anak pastilah punya naluri untuk menghargai dan memuliakan orang tuanya. Karena itu, saat bersikap tidak hormat atau merendahkan mertua, tentu akan sangat menyakiti hati pasangan kita. Bahkan, andai mertua kita bersalah sekalipun, tidak menjadi alasan untuk merendahkannya. Semestinya kita perlakukan mertua sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita sendiri. Hal ketiga yang harus kita hindari adalah mendominasi pasangan atau egois. Saat kita menikah, menjalani hidup bersama pasangan, mestinya yang kita kembangkan adalah kesediaan untuk berbagi. Berbagi suka duka, berbagi bahagia dan derita, berbagi pendapat dan pandangan dalam merespon aneka masalah yang datang. Dalam konteks itu, sikap mendominasi, selalu ingin mengatur dan bahkan mementingkan diri sendiri, ingin bahagia sendiri, ingin menang
diri, merasa selalu benar, adalah sikap yang menghalangi kemampuan untuk bisa berbagi. Akibat berikutnya, pastilah suasana dalam rumah tangga berjalan secara timpang, karena yang satu merasa menjadi penguasa dan pasangannya seolah hanya seorang hamba, sekedar menjadi pelengkap penderita. Hal keempat yang harus kita hindari adalah suka membandingkan pasangan dengan orang lain. Hampir semua orang merasa tidak nyaman bila dibandingkan dengan orang lain, apalagi bila konteks memperbandingkannya dengan mengungkap kelebihan atau keunggulan orang lain tersebut. Jangan salahkan pasangan saat kita bandingkan dia dengan orang lain. Yang ada dalam benaknya adalah rasa tidak dihargai, disepelekan, diremehkan. Apalagi bila pembandingnya adalah mantan pacar atau kekasih kita di masa lalu. Wow, sakit dan perihnya pastinya makin terasa. Hal berikutnya, yang kelima, yang harus dihindari oleh pasangan suami istri adalah mengkritik dan menyalahkan pasangan. Bahwa kita ingin pasangan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih-lebih yang lain, itu sesuatu yang lumrah atau bahkan harus. Karena pada prinsipnya kehadiran kita adalah untuk melengkapi pasangan kita, sebagaimana kehadiran dia juga untuk melengkapi diri kita. Kelebihan kita untuk menutupi kekurangannya, kelebihan dia untuk menutupi kekurangan kita. Namun tentu dalam konteks saling melengkapi itu mesti dilakukan dengan cara yang tepat. Komunikasi yang terjadi seharusnya tetap mengedepankan rasa sayang, rasa hormat, dan sikap memuliakan. Mengkritik dan menyalahkan pasangan hanya menjadi pintu awal munculnya percekcokan, dan bila terus berlanjut akan makin membesar dan membahayakan keberlangsungan rumah tangga. Hampir semua orang tidak nyaman bila dikritik dan disalahkan, apalagi bila caranya terkesan merendahkan dan menggurui. Andai pun kita perlu mengkritik dan memberi masukan, sangat penting untuk dilakukan dengan sikap dan kalimat yang mencerminkan sayang dan peduli, dengan sikap dan bahasa yang santun, atau bila perlu dibumbui dengan humor-humor kecil sebagai pemanis suasana. Yang keenam, hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri adalah jangan mudah mengatakan kata cerai, talak, atau sejenisnya. Ini kata-kata yang mestinya tidak keluar dari seorang suami pada istri atau sebaliknya. Karena bila ucapan ini biasa terlontar oleh pasangan suami istri, seolah mencerminkan suasana batin dari keduanya untuk mudah mengakhiri pernikahan, terkesan meremehkan ikatan suci itu dan menunjukkan ketidakmatangan mereka sebagai pasangan. Tentu, ucapan cerai atau talak yang didengar oleh seorang istri dari suami hanya menipiskan rasa percaya istri pada suaminya itu. Begitupun permintaan cerai dari istri pada suami hanya memancing amarah atau suasana psikologis lain yang tidak menguntungkan bagi keharmonisan rumah tangga. Apalagi dalam ajaran agama sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa mengenai urusan talak dan cerai ini. Kita tidak diperbolehkan untuk bermain-main dengannya. Dalam Islam, perkawinan adalah mitsaqun ghalidh, akad yang kokoh, akad atas nama Allah yang mestinya hanya boleh berakhir oleh alasan-alasan yang pokok dan prinsip. Sahabatku, mari selalu jaga marwah keluarga, tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.